Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adiwanto. Saya di sini akan menjelaskan salah satu materi dari hukum bisnis, yaitu mengenai haki atau hak kekayaan intelektual. Baik, kita masuk ke pengertian haki. Pengertian haki menurut yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yang disahkan oleh WTO adalah haki adalah hak atas pola pikir manusia, dapat yang berupa barang atau jasa bahkan proses yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, eh, haki adalah hak ekonomis atas seseorang atas temuan yang telah dia ciptakan atau apa itu berupa produk, barang atau jasa dan proses. Kemudian fungsi haki atau hak kekayaan intelijen. Itu fungsi dari haki. Ada beberapa fungsi haki. Yang pertama itu adalah sebagai perlindungan hukum terhadap seseorang atau organisasi atau kelompok atas jerih payahnya atas jerih payahnya dengan nilai berupa perlindungan secara ekonomis. Yang kedua yaitu mencegah terjadinya pelanggaran dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelijen orang lain. Kemudian yang ketiga itu ada meningkatkan kompetisi antar misalnya para produsen, meningkatkan kompetisi antar eh, orang atau kelompok untuk terus berinovasi sehingga dapat menciptakan produk-produk yang lebih berkualitas nantinya. Di Indonesia sendiri, ada banyak undang-undang yang mengatur tentang haki. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten. Ada banyak jenis haki, di antaranya adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak yang diberikan eksklusif kepada pencipta atau mereka yang memiliki izin untuk memperbanyak atau memproduksi produk ciptaannya. Yang kedua itu ada merek. Merek ini menyangkut juga dengan nama dan bentuk suatu produk. Kemudian ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini berfungsi untuk melindungi sebuah industri atau perusahaan dari plagiarisme perusahaan lain. Yang kedua ada paten. Paten diberikan kepada orang-orang atau kelompok yang berhasil memecahkan suatu masalah dengan teknologi. Kemudian ada desain industri. Desain industri ini menyangkut dengan karya bentuk, komposisi atau garis atau hal yang membuat kesan pada perbedaan pada suatu bentuk barang. Nah, yang kemudian ada juga rahasia dagang. Rahasia dagang ini misalnya menyangkut dengan resep rahasia dari suatu produk dan sebagainya. Kemudian ada juga simbol-simbol terkait haki. Saya yakin ini juga sering kita lihat di kehidupan sehari. Misalnya TM atau trademark, disingkat TM, itu menandakan bahwa kepemilikan dari suatu produk itu dalam masa pengajuan kepemilikan. Yang kemudian ada service mark, ini untuk menandai suara-suara tertentu, misalnya dalam film, musik, dan sebagainya. Dan ada registered mark. Registered mark atau R, ini menandakan bahwa suatu produk telah dilegalkan atas kepemilikan hak kekayaan intelektualnya. Kemudian ada juga yang terakhir itu copyright. Copyright ini saya yakin sering kita lihat yang mana maknanya adalah sebelum orang lain sebelum mempublikasikan suatu karya maka perlu mencantumkan sang pemilik hak cipta. Contoh kasus haki yang populer di Indonesia adalah eh, sengketa antara ayam geprek Bensu mirip artis Ruben Onsu dan IM geprek Bensu milik Benny Sujono. Kemudian untuk kasus haki yang populer di dunia adalah salah satunya adalah Monster Energy dan uh, Andrea Tamron, di mana ini menyangkut mengenai nama Monster yang ada pada kedua produk perusahaan tersebut. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.